Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama belajar pembelajaran daring. Sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, ada baiknya kalian mengabsen terlebih dahulu ya, karena mengabsen itu sangat penting. Terus materi yang selama ini Bu sampaikan pembelajaran daring ini kalian catat di buku catatan ya, IPS maupun PKN. Nanti setelah corona ini berakhir, kita akan belajar seperti biasa. Nah, nanti Ibu lihat catatan kalian semua, apakah kalian selama daring ini kalian catat pembelajaran atau tidak sama sekali. Oke. Pembelajaran kita hari ini adalah dinamika penduduk Indonesia. Yaitu dinamika penduduk Indonesia terdapat jumlah penduduk. Apa itu jumlah penduduk? Jumlah penduduk adalah suatu negara atau wilayah dapat diketahui secara resmi dari publikasi hasil sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk pada periode waktu tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa dalam sensus penduduk harus dilakukan proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi. Jadi, jika hanya berupa pencatatan dan pengolahan tanpa publikasi, tidak layak dinamakan sebagai sensus penduduk. Adapun data demografis yang biasa dicatat pada sensus penduduk yaitu meliputi 3. Yang pertama, kelahiran atau fertilitas, yaitu kelahiran nyata dari seseorang wanita selama masa produksi, yaitu saat seseorang wanita siap untuk melahirkan keturunannya. Terus yang kedua, kematian atau disebut mortalitas, yaitu peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari manusia secara permanen. Ya, kamu tahu sendiri kan, yang disebut mortalitas itu adalah kematian. Terus yang ketiga, migrasi atau perpindahan adalah berpindahnya penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang bertujuan untuk menetap. Selanjutnya ada 2 jenis sensus penduduk, yaitu sensus de jure. Sensus de jure merupakan sensus penduduk yang didasarkan atas bukti hukum yang dimiliki penduduk. Salah satunya bukti hukum tersebut yaitu kartu tanda penduduk atau yang disebut dengan KTP. Yang kedua, sensus de facto merupakan pencatatan penduduk yang dilakukan pada setiap orang yang ditemui petugas di suatu daerah, walaupun orang yang ditemukan bukan penduduk daerah yang bersangkutan. Terus, data kependudukan di suatu negara sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan, yaitu pertama, pemerataan jumlah penduduk sesuai dengan kemampuan daya dukung setiap wilayah. Yang kedua, perencanaan pembangunan pusat-pusat pelayanan sosial seperti sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan transportasi. Yang ketiga, sebagai data dasar untuk penentuan proyeksi jumlah dan pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang. Selanjutnya, di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan sensus penduduk adalah Badan Pusat Statistik atau biasa disebut BPS. Terus, survei penduduk pada dasarnya hampir sama dengan
sensus penduduk. Nah, survei sensus penduduk itu membedakannya terletak pada suatu cakupan dan materinya. Waktu untuk melakukan survei penduduk tidak harus ditentukan secara periodik, tetapi dapat dilaksanakan kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah, itu yang dinamakan survei penduduk. Selanjutnya 2. Pertumbuhan penduduk. Apa itu? Pertumbuhan penduduk adalah di suatu daerah dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pertumbuhan alami dan pertumbuhan sosial. Apa itu pertumbuhan alami? Pertumbuhan alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih antara besarnya angka kelahiran dan kematian. Itu yang disebut dengan pertumbuhan alami. Sedangkan pertumbuhan sosial adalah pertumbuhan penduduk yang telah memperhitungkan semua variabel demografis, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, laju pertumbuhan penduduk alami dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, contoh ya, rumusnya PT sama dengan PO plus L kurang M. Artinya PT itu adalah jumlah penduduk yang dicari, PO itu adalah jumlah penduduk awal tahun perhitungan, L itu adalah jumlah kelahiran, M itu adalah jumlah kematian. Nah, adapun persentase pertumbuhan penduduk alami dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini rumus persentase dengan penduduk alami. Sedangkan yang ini tadi rumus dari pertumbuhan penduduk. Ini rumus pertumbuhan penduduk dan ini rumus persentase penduduk alami. Nah, contoh ya, jumlah penduduk di Desa Lubuk pada tahun 2005 adalah 6.500 jiwa. Selama 2005 sampai 2010 terjadi kelahiran sebanyak 500 jiwa dan kematian sebanyak 150 jiwa. Berapa jumlah penduduk di desa tersebut pada tahun 2010? Dan berapakah persentase pertumbuhan penduduk alaminya? Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama dia menanyakan berapa jumlah penduduk desa, dan yang kedua itu persentase pertumbuhan penduduk alaminya. Nah, sebelum kita mencari, kita harus mengetahui apa yang harus kita cari. Yaitu yang pertama diketahui ini rumus yang ini ya, PT sama dengan PO plus L kurang M. Nah, PO nya berapa? PO, apa itu tadi PO? PO itu adalah jumlah penduduk awal tahun perhitungan. Nah, jumlah awal tahun perhitungan itu 6.500 jiwa. Sedangkan L tadi adalah kelahiran sebanyak 500 jiwa. M itu adalah kematian itu sebanyak 150 jiwa. Nah, yang ditanya itu PT. PT itu adalah jumlah penduduk yang dicari. Nah, jumlah penduduk yang dicari di Desa Lubuk tahun 2010. Nah, jawabannya PT sama dengan M. M itu adalah seluruh 2005 tadi. Ini ada jumlah penduduk seluruh 2005 tahun 2005 itu 6.500 ditambah 500 tadi apa? Kelahiran dikurang M yaitu kematian sama dengan 6.500 ditambah ini 500 kurang 150 yaitu 350. Nah, 6.500 tambah 350 sama dengan 6.850 jiwa. Nah, itu jawaban dari berapa jumlah penduduk di desa, yaitu 6.850
jiwa jawabannya. Terus yang ditanya lagi, berapakah persentase pertumbuhan penduduk alaminya? Nah, di sini kan persentase berarti persen sama dengan 350. Ini kan tadi L kurang M. L itu adalah lahir, sedangkan M adalah kematian, yaitu L-nya 350 kan, 500 dikurang 150 sama dengan 350 per yang ditanya PO. PO-nya tadi berapa? 6.850. Oh, sorry. Yang ditanya itu adalah PO. PO-nya adalah 6.500. Yang ini yang pertama tadi ya. Dikali 100%. Jadi silakan dihitung, yaitu 5,34%. Nah, ini adalah hasil dari persentase pertumbuhan penduduk alaminya, itu 5,34%. Jadi jumlah penduduk Desa Lubuk pada tahun 2010 sebanyak 6.850 jiwa. Adapun persentasenya pertumbuhan penduduknya adalah 5,34%. Selanjutnya, rumus untuk menghitung laju pertumbuhan penduduk sosial. Nah, ini adalah rumusnya. Ini rumusnya ini sama, cuman ditambah I sama E. Apa itu I sama E? Itu adalah imigrasi, migrasi masuk, sedangkan E adalah emigrasi, migrasi keluar. Nah, ini cara menghitung persentase pertumbuhan penduduk sosial. Nah, ini rumusnya. Ini sama juga dengan yang tadi, cuman ditambah I dikurang E. Contoh ya. Pada 2009, penduduk daerah Muara Datar berjumlah 250.000 jiwa. Dalam kurun waktu 1 tahun, jumlah kelahiran tercatat sebanyak 200 jiwa dan penduduk yang meninggal sebanyak 75 jiwa. Penduduk daerah Muara Datar yang berpindah ke daerah Jayagiri sebanyak 40 jiwa, serta penduduk yang berpindah dari daerah Margasari ke daerah Muara Datar sebanyak 60 jiwa. Hitunglah jumlah penduduk daerah Muara Datar pada tahun 2010 dan berapa persentase pertumbuhan penduduk sosialnya. Jadi yang ditanya dua lagi kan. Yang pertama, hitunglah jumlah penduduk daerah Muara Datar. Terus yang kedua, persentase penduduk sosialnya. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus tahu apa yang harus kita cari. Yang pertama itu jumlah penduduknya dulu. Diketahui. Tulis ini rumus ya, ini rumus. Terus yang ditanya PT kan, PT itu adalah apa tadi? PT-nya jumlah penduduk yang dicari. PT sama dengan PO plus L kurang M plus I kurang E sama dengan PO-nya berapa? 250.000 jiwa ditambah L-nya berapa? 200 jiwa. Terus dikurang kematiannya 75 jiwa, ditambah imigrasinya yaitu 60 jiwa, terus emigrasinya 40 jiwa. Nah, hitung 250 ditambah ini 200 kurang 75 jadi 125, terus ini 60 kurang 40 jadinya 20 kan. Nah, semua ini dihitung sama dengan 250 145. Nah, jadi hasil dari jumlah penduduk daerah Muara Datar pada tahun 2010 adalah 250 145 juta jiwa. Nah, setelah itu kita akan menghitung persentase pertumbuhan penduduk sosialnya. Persentase sama dengan 145 dikurang 250.
50.000 dikali 100. Itu sama saja sama yang kayak yang alami tadi ya. Jadi ini jadi sama dengan 0,58%. Nah, jadi jumlah penduduk Muara pada 2010 sebanyak ini. Yang ini adalah yang ditanya yang pertama jumlah penduduk Muara pada tahun 2010. Terus persentasenya yang ini hasilnya, persentasenya. Oke. Selanjutnya. Nah, yang B, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas. Kepadatan penduduk di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang dapat, ada pula daerah yang jarang penduduknya. Nah, situ daerah, ada pula daerah yang jarang penduduknya. Nah, terdapat beberapa macam kepadatan penduduk, yaitu yang pertama, kepadatan penduduk arimatik. Yang ini ya, arimatik. Nah, penduduk arimatik itu angka yang menunjukkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah tertentu. Rumus untuk menghitung kepadatan penduduk arimatik adalah kepadatan penduduk sama dengan jumlah penduduk atau jiwa dibagi luas seluruh wilayah. Nah, yang kedua, kepadatan penduduk agraris, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya penduduk petani dengan luas lahan pertanian. Nah, rumusnya untuk menghitung kepadatan penduduk agraris yaitu kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk petani per luas lahan pertanian kilometer persegi. Terus yang ketiga, kepadatan penduduk fisiologis, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk total dengan luas pertanian. Itu sama saja, kepadatan penduduk fisiologis sama dengan jumlah penduduk jiwa dibagi dengan luas pertanian kilometer persegi. Nah, selanjutnya komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu struktur penduduk yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu seperti komposisi geografis, biologis, dan sosial. Komposisi penduduk geografis didasarkan atas pemilihan karakteristik lokasi seperti penduduk perdesaan dan perkotaan. Terus komposisi penduduk sosial didasarkan atribut-atribut sosial seperti status kawin, terus tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Terus komposisi penduduk menurut usia dalam tampilannya dapat berupa umur tunggal, yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, dan pula berupa interval yaitu 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14 dan seterusnya ya. Nah, adapun komposisi penduduk menurut jenis kelamin dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Dari data ratio, seks ratio adalah perbandingan penduduk menurut jenis kelamin. Seks ratio dapat dicari dengan menggunakan rumus. Kalau rumus seks ratio itu seks ratio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi dengan jumlah penduduk perempuan dikali 100. Itu rumusnya. Nah, terus selain seks ratio ada juga komposisi penduduk menurut usia, dapat diklasifikasi atas usia produktif dan non produktif. Nah, di sini ibu enggak catat ya, tapi tolong kamu catat yang ibu katakan ini, tolong kalian catat di buku catatannya. Nah, usia non produktif adalah penduduk yang berusia 0 sampai 14 dan 65 tahun ke atas. Sedangkan usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun. Perbandingan antara penduduk usia non produktif dan usia produktif disebut angka ketergantungan, dependency ratio. Dependency ratio dapat dicari dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya sama dengan seks ratio, itu yang beda cuman dependency
definisi ratio sama dengan jumlah penduduk usia non produktif dibagi dengan jumlah penduduk usia produktif dikali 100. Oke. Nah, komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam suatu grafik yang dinamakan piramida penduduk. Oke. Piramida penduduk. Gambaran piramida penduduk dimulai dengan menggambarkan dua garis yang saling tegak lurus. Garis vertikal menggambarkan usia penduduk 0 sampai 4, 5 sampai 9 dan seterusnya. Sedangkan garis horizontal menggambarkan besarnya jumlah penduduk berdasarkan kecenderungan bentuknya. Piramida penduduk dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu piramida ekspansif, yaitu penduduk muda. Yang kedua, piramida konstruktif atau penduduk tua. Yang ketiga, piramida stasioner atau penduduk seimbang. Nah, apa itu piramida ekspansif atau penduduk muda? Itu tingkat kelahiran yang tinggi sehingga jumlah penduduk setiap selalu bertambah. Piramida penduduk ini sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Terus yang kedua, piramida konstruktif atau penduduk tua. Nah, ini terbentuk batu nisan menggambarkan jumlah penduduk usia tua lebih banyak daripada penduduk usia muda. Angka kelahirannya rendah, sedangkan angka kematiannya tinggi, sehingga jumlah penduduk berkurang. Negara yang memiliki bentuk piramida ini antara lain itu Swedia, terus Jerman, dan Belgia. Yang ketiga, piramida stasioner atau penduduk seimbang. Itu berbentuk granat atau peluru yang menggambarkan jumlah usia muda seimbang dengan usia tua. Angka kelahiran dan angka kematiannya rendah. Piramida ini terdapat di beberapa negara maju seperti Inggris, terus Belanda. Data kependudukan Indonesia dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun peta. Nah, itu adalah dari piramida. Terus selanjutnya angka harapan hidup. Nah, apa itu angka harapan hidup? Rata-rata tahun hidup yang dijalani oleh penduduk yang baru saja dilahirkan. Angka harapan hidup diartikan pula sebagai rata-rata tahun hidup yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Dalam istilah asing, angka harapan hidup dinamakan life expectancy at a birth, yang diartikan sebagai rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir. Terus tinggi rendahnya angka harapan hidup merupakan indikator dari kemajuan sosial ekonomi suatu masyarakat. Yang pertama, angka harapan hidup setiap negara. Yang kedua, negara-negara maju cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi jika dibandingkan negara-negara yang sedang berkembang. Yang C, penduduk wanita cenderung memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi jika dibanding penduduk laki-laki. Terus, beberapa contoh pemaknaan angka harapan hidup dari simbol yang bisa digunakan yaitu sebagai berikut. EO sama dengan 42,9 tahun. Artinya bahwa secara rata-rata seseorang pada saat lahir dapat diharapkan hidup selama 42,9 tahun. Yang B, E5 sama dengan 51,9 tahun. Artinya jika seseorang telah mencapai ulang tahunnya yang kelima, secara rata-rata ia diharapkan akan hidup 51,9 tahun lagi. Jadi jika ia meninggal pada usia 56,9 tahun. Yang C,
E75 sama dengan 69 tahun. Artinya jika seseorang telah mencapai ulang tahunnya yang ke-75, secara rata-rata ia diharapkan hidup 6,9 tahun lagi. Berarti ia diperkirakan akan meninggal pada usia sekitar 81,9 tahun. Perlu diketahui bahwa angka harapan hidup hanyalah perkiraan demografis dengan menggunakan beberapa alasan tertentu. Artinya, bukan merupakan sebuah kepastian yang baku. Jadi kalian gimana ya? Jangan terlalu percaya, karena hidup itu mati, hidup hanya tahunya Tuhan, kan? Selanjutnya yang E, ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah suatu peristiwa kependudukan yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk secara drastis. Oleh karena itu, ledakan penduduk dapat diartikan sebagai pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Untuk dapat memahami terjadinya sebagai pertumbuhan penduduk yang sangat untuk dapat memahami terjadinya ledakan penduduk. Nah, terus hasil perhitungan penduduk itu bersama mengenai jumlah penduduk dunia itu sekitar 125 jiwa yang diperkirakan hidup 1 tahun yang lalu. Jika jumlah tersebut terus berkembang menjadi 1 juta jiwa setelah mengalami proses pertumbuhan selama 700 tahun. Terus ledakan penduduk yang pertama di Indonesia itu terjadi pada periode 1950 sampai 1960. Kemudian data demografi menyebutkan bahwa pada 1980 jumlah penduduk Indonesia mencapai 147,5 juta jiwa. Pada periode ini masih tampak terjadi lonjakan. Bahkan para ahli demografi menyebutnya dengan ledakan penduduk kedua. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 1990 mencapai 1,98%. Meskipun jumlah penduduknya terus bertambah, namun pada 2000 pertumbuhan penduduk di Indonesia telah mulai menurun, yaitu menjadi 1,6%. Sedangkan pada tahun 2010 menjadi 1,3%. Terjadi penurunan pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2000 dan 2010 diakibatkan oleh keberhasilan upaya pengendalian kelahiran melalui program kelahiran berencana atau disebut dengan KB. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Kalau anak-anak belum ada yang mengerti di bagian mana, silakan tanya sama Ibu ya, langsung WA pribadi Ibu. Terus selama pembelajaran daring ini kalian tolong jaga kebersihan, jangan kemana-mana, taati peraturan pemerintah. Semoga virus yang ada di dunia ini hilang dan kita bisa belajar bersama-sama, berkumpul di sekolah. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada hari ini. Tugasnya nanti Ibu kirim dan lalu kamu catat ya. Terima kasih.